2023 gelap. Dari mulai presiden, menteri, politikus sampai influencer memberitakan potensi resesi Indonesia. Inflasi, suku bunga tinggi, gagal bayar, PHK massal, sampai krisis pangan. But the thing is, krisis ekonomi kayak gini udah kita alami berkali-kali di Indonesia. Pada tahun 98 kita pernah krisis moneter. Pada tahun 2008 juga kita pernah ikut krisis ekonomi dunia. Harusnya kita udah bisa belajar dari krisis-krisis yang lalu bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit. Dari mulai menyediakan biaya darurat 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, kemudian mengurangi cicilan, dan menunda resign sampai perekonomian stabil. Nah, masalahnya adalah keputusan yang menyangkut tentang ilmu keuangan itu bukan ilmu eksak yang kita tahu hukum dan rumusnya kemudian kita patuhi. Keputusan soal keuangan lebih berhubungan dengan psikologi kita yang terpengaruh dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Kadang gak masuk akal orang lain, tapi sangat rasional bagi kita. Dan kalau udah menyangkut psikologi, artinya bukan ilmu financial planning yang harus dibenerin, tapi mindset kita tentang uang dan kekayaan itu sendiri. Mindset yang kayak gimana? Di dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel bilang bahwa mengelola keuangan itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kita, tapi lebih berhubungan dengan perilaku kita. Dan perilaku susah diajarkan, terutama kepada orang-orang yang merasa dirinya cerdas. Bukan hal yang aneh bagi kita kalau kita sering menemukan orang-orang yang dulunya kaya raya, kemudian sekarang jatuh miskin. Kenapa? Karena keberhasilan finansial bukan merupakan teori eksak. Dia adalah soft skill, di mana perilaku lebih penting daripada pengetahuan kita. Kita bisa saja mempelajari financial planning, seperti menyediakan dana darurat 6 bulan ke depan, menabung sekian persen dari gaji, dan sebagainya. Namun, mematematikakan keuangan atau mengetahui apa yang harus dilakukan, tidak memberitahukan apa yang terjadi dalam kepala kita ketika kita melakukannya. Ketika kita mengatur dan menggunakan uang kita, seringkali kita nggak didikte oleh matematika tersebut, tapi lebih ke perilaku dan keinginan terbesar kita. Setiap orang punya keadaan sosial dan ekonomi berbeda yang dihadapi. Orang yang ada di lingkungan A bisa punya pandangan keuangan berbeda dengan lingkungan B. Apalagi misalnya dipengaruhi sudut pandang keluarga, suku, ras, dan agama. Lebih detail lagi, Morgan Housel dalam bukunya Psychology of Money bilang kalau orang yang lahir di tahun atau dasawarsa yang berbeda bisa punya keputusan keuangan yang berbeda berdasarkan kejadian ekonomi yang dialami saat beranjak dewasa. Misalnya dari kenaikan saham. Orang yang lahir pada tahun 1970-an akan berpikir berbeda tentang saham dengan orang yang lahir pada tahun 1950-an. Orang yang lahir pada tahun 1970-an ketika beranjak dewasa mengetahui bahwa saham S&P 500 naik 10 kali lipat. Namun orang yang lahir pada tahun 1950-an ketika beranjak dewasa tidak begitu tertarik pada saham karena pergerakannya cenderung stabil saja. Atau misalnya dari peristiwa inflasi. Orang yang lahir pada 1960-an mengalami inflasi yang tinggi, di mana harga-harga naik 3 kali lipat. Dan melihat orang-orang antri membeli bensin, kemudian gaji-gaji tidak sebernilai seperti sebelumnya. Akan berbeda pandangan tentang keuangan dengan orang yang lahir pada tahun 1990-an, di mana tingkat inflasi terbilang stabil sepanjang hidupnya. Keputusan tentang menggunakan uang setiap orang pasti berbeda-beda. Permasalahannya muncul ketika kita nggak sadar kalau ternyata kita menggunakan uang sebagian besar demi keinginan kita, bukan demi kebutuhan kita. Dan dalam mengejar keinginan tersebut, kita nggak sadar kalau ternyata uang kita sudah habis. Kemudian ekonomi berubah memburuk, dan kita nggak punya kemampuan untuk bertahan di masa-masa sulit tersebut. Untuk bisa selamat dalam menghadapi krisis keuangan apapun dalam kehidupan kita, buku ini ngasih kita beberapa langkah untuk bisa melaluinya, terutama merubah mindset kita tentang kekayaan yang kita tahu selama ini. Ada beberapa hal yang bisa gue angkat dari buku ini. Yang pertama adalah menjadi kaya versus tetap kaya. Yang kedua adalah mindset kita tentang saving atau menabung. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempersiapkan ruang untuk kesalahan. Yang pertama, menjadi kaya versus tetap kaya. Pengambilan sikap dan langkah untuk menjadi kaya dan tetap kaya itu berbeda loh. Malah berkebalikannya. Untuk menjadi kaya, kita harus mengambil resiko dan bersikap optimistik. Tapi untuk tetap kaya, kita menerapkan sikap sebaliknya, yaitu harus memiliki kerendahan hati dan paranoia kehilangan semua yang didapat dengan cepat. Kita harus menyadari di hidup kita ada yang namanya luck and risk, atau keberuntungan dan resiko. Kita nggak bisa menampik kalau kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di hari esok. Dan hasil terbaik yang kita dapatkan hari ini, selain karena faktor usaha, karena memang kita ditakdirkan beruntung untuk mendapatkannya. Morgan Housel bilang, ketika keadaan sedang sangat bagus, sadari bahwa itu tak sebagus yang kita pikirkan. Kita ini bukannya nggak terkalahkan,
suatu saat pasti ada penurunan juga. Dan kalau udah percaya bahwa keberuntungan membawa keberhasilan, maka harus percaya juga kebalikan dari keberuntungan, yaitu risiko yang bisa memutarbalikkan keadaan menjadi buruk. Kemudian dari menjaga tetap kaya, kita juga harus menimbulkan rasa cukup dalam diri kita. Kapitalisme modern menciptakan dua hal, yaitu menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri pada sesama. Barangkali keduanya bergandengan. Ingin mengalahkan sesama bisa menjadi pendorong kerja keras. Ketika kita melihat pencapaian teman, saudara, atau orang lain, seringkali dalam diri kita timbul keinginan yang sama, bahkan keinginan untuk melampaui mereka. Tapi membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak pernah ada habisnya. Saat kita merasa menang dari si A, maka masih ada si B yang lebih kaya. Dan saat kita sudah berusaha menang dari si B, masih ada si C yang lebih kaya lagi. Di atas langit masih ada langit. Satu-satunya cara agar kita menang adalah dengan merasa cukup. Yang di dalam buku ini bilang bahwa cukup adalah menyadari bahwa nafsu yang menginginkan lebih dan lebih tanpa ada rasa puas bisa menuntun kita pada penyesalan. Artinya kita harus merasa cukup ketika usaha kita yang selanjutnya bisa jadi menuntun kita kepada penyesalan dengan menghilangkan semua pencapaian yang telah kita dapatkan sebelumnya. Entah reputasi, kebebasan waktu, quality time bersama keluarga, atau bahkan waktu tidur nyenyak kita di malam hari. Yang kedua dari buku ini adalah kita harus meluruskan mindset kita tentang saving atau tabungan. Setiap orang punya tujuan untuk menabung, seperti ingin membeli rumah, mobil, gadget, pendidikan, dan lain-lain. Tapi nggak pernah mikirin kalau kita ini hidup di dunia yang nggak bisa diprediksi. Ia menuntut kita untuk bisa melewati masa-masa sulit di masa depan. Ambil contoh pandemi COVID yang telah kita lalui, atau resesi ekonomi yang mungkin terjadi tahun depan. Yang harus kita sadari adalah bahwa membangun kekayaan itu sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan pendapatan dan investasi, tapi lebih banyak berhubungan dengan tingkat tabungan kita. Kalau pendapatan atau investasi kita besar, namun ego kita menuntut kita untuk terus meningkatkan gaya hidup, maka tabungan sebagai bentuk kekayaan kita tidak akan meningkat signifikan. Malah, bagi kebanyakan orang, tidak ada lagi sisa pendapatan dan investasi yang bisa ditabung. Yang harus kita luruskan dari mindset saving atau menabung ada 4 hal. Yang pertama adalah konsep compounding atau penumpukan. Impian kita seringkali terdistorsi dengan cita-cita pencapaian orang-orang lain yang telah mendahului kita. Ketika kita melihat orang yang kaya raya, kita pikir ia mendapatkannya secara tiba-tiba gitu aja. Tapi nggak gitu sob. Warren Buffett, investor saham terkenal, termasuk orang terkaya sedunia, yang harta kekayaannya mungkin sekarang lebih dari 84,5 miliar dolar, 84,2 miliarnya terkumpul pada ulang tahunnya ke-50. Kita seringkali melewatkan fakta bahwa ia sudah mulai serius investasi sejak berumur 10 tahun. Waktu berumur 30 tahun, hartanya sudah mencapai 1 juta dolar. Kalau Warren Buffett adalah orang yang normal seperti kita, yang mulai berinvestasi umur 30 tahun dan anggap saja mendapatkan return tahunan yang biasa didapat, yaitu 22% setiap tahun. Lalu pensiun pada umur 60 tahun, maka kekayaannya hanya 11,9 juta dolar. Itu 99,9% lebih kecil dari Warren Buffett yang seharusnya kita kenal. Kita semua punya keahlian, walaupun nggak seperti Warren Buffett, tapi masih bisa membuat kita menabung. Tapi untuk membuatnya terlihat berhasil, nggak bisa serta-merta begitu aja terjadi. Kita harus menganut sistem compounding atau penumpukan yang mostly cara kerjanya adalah dipengaruhi oleh waktu yang panjang. Mindset selanjutnya yang harus kita luruskan dari kekayaan adalah kemerdekaan waktu. Dengan memiliki kekayaan, sebenarnya kebahagiaan dan kesejahteraan yang kita cari adalah ketika kita bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa rasa khawatir, kemudian bangun di pagi hari dan bisa mengatakan kalau kita mau melakukan apa yang kita inginkan dan kita bisa. Nilai intrinsik uang yang paling besar adalah kemampuannya memberikan kita kendali atas waktu kita untuk mendapatkan kemerdekaan dan otonomi sedikit demi sedikit dari aset yang tak dihabiskan, sehingga memberi kita kendali lebih besar atas apa yang kita bisa lakukan dan kapan kita bisa melakukannya. Dan yang paling bagus dari menyimpan kekayaan adalah kita bisa level up kemampuan kita tanpa harus khawatir tidak bisa membayar kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian yang harus diluruskan adalah paradoks kekayaan, atau di dalam buku ini disebut dengan paradoks orang di dalam mobil. Seringkali kita salah mengira antara menjadi kaya dengan terlihat kaya. Banyak orang di dunia nyata maupun di dunia maya cenderung ingin terlihat kaya karena ingin dikagumi oleh orang lain. Ingin terlihat punya mobil mewah, ingin terlihat punya rumah mewah, dan lain-lain. Faktanya menurut buku ini, orang lain tidak kagum dengan kita sebagai pemilik kekayaan itu. Namun mereka lebih kagum kepada bentuknya saja. Mereka hanya kagum kepada bentuk rumahnya dan bentuk mobilnya, bukan pemiliknya.
Sedangkan jika kita memang mencari bentuk penghormatan dan kekaguman dari orang lain, cara yang paling benar adalah dengan sikap kerendahan hati dan empati, bukan barang mewah. Mindset selanjutnya yang harus diluruskan adalah kekayaan yang sebenarnya itu nggak kelihatan. Ada perbedaan antara memiliki kekayaan atau wealthy dengan kaya saja atau rich. Kalau kita pikir ingin menjadi kaya raya karena kita bisa belanja jor-joran, hal itu justru kebalikan dari menjadi kaya. Gua kasih contoh begini. Ada dua orang yang punya 1 miliar. Yang A simpan uangnya saja, dan yang B belikan mobil harga 300 juta. Sehingga A tetap punya 1 miliar, dan B punya 700 juta plus mobil 300 juta yang nilainya akan terus menurun. Ditambah biaya pemeliharaan setiap bulan yang mengurus hartanya. Jadi menurut kalian siapa yang lebih kaya di antara mereka? Tentu saja yang A. Tapi seringkali kita terperdaya, karena kita melihat kekayaan dari bentuknya. Padahal, kekayaan yang sebenarnya adalah yang tidak terlihat oleh kita. Kekayaan adalah mobil mewah yang tidak dibeli, berlian yang tidak dibeli, arloji yang tidak dikenakan, pakaian yang tidak dipakai, penerbangan first class yang tidak dinaiki. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat. Kalau kita menurunkan ego dalam menggunakan uang, maka kekayaan kita akan meningkat seiring waktu. Dengan memiliki tingkat tabungan tertentu, kita nggak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan mengambil langkah. Misalnya dalam pekerjaan, kita nggak perlu tergesa-gesa meninggalkan pekerjaan kita yang saat ini. Kita bisa menunggu kesempatan yang lebih baik datang di masa depan sambil menjalankan pekerjaan yang saat ini tanpa beban. Karena kita punya ketenangan batin dari memiliki kekayaan tersebut. Yang terakhir paling penting dari buku ini adalah menciptakan ruang untuk kesalahan. Kekayaan yang kita miliki memberikan kita ruang kesalahan pada setiap keadaan, baik itu pekerjaan, usaha, ataupun investasi, terutama di masa-masa yang sulit. Ruang kesalahan adalah menyadari bahwa dunia itu tidak bisa diprediksi, dan menyediakan tabungan sebagai kemampuan bertahan untuk melalui masa-masa sulit. Mundur ke tahun 2018, kita nggak pernah tahu kalau tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami pandemi COVID-19 yang mengantarkan kita kepada PHK besar-besaran tahun 2020. Kemudian inflasi tinggi pada tahun 2022, dan mungkin saja resesi pada tahun 2023. Pada masa-masa sulit, tidak sedikit orang yang menjadi tidak berdaya, bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Gue prihatin dan turut berduka atas semua hal itu. Namun, masa-masa sulit bisa kita hindari dengan cara menciptakan ruang kesalahan bagi kita sendiri. Di dunia usaha misalnya, kita bisa mencontoh Bill Gates ketika membangun Microsoft. Ia membuat keputusan bahwa ia ingin punya cukup uang di bank agar bisa membayar gaji pegawai selama setahun, bahkan jika tidak ada pemasukan. Di dunia investasi, kita bisa menyimpan tabungan untuk bertahan manakala bursa saham sedang turun. Misalnya dari contoh grafik Dow Jones tahun 1950 sampai 2019 ini. Terjadi peningkatan tapi tidak sedikit juga terjadi penurunan. Nah, di tengah-tengah penurunan tersebut, kita perlu ruang kesalahan untuk bertahan sampai bursa naik kembali. Atau di dunia pekerjaan, manakala resesi benar-benar terjadi dan gelombang PHK menerjang kita, maka ruang kesalahan dalam bentuk tabungan dana darurat akan membuat kita bertahan sampai resesi selesai, dan kita bisa kembali mencari pekerjaan dan menyambung hidup. Intinya guys, kita hidup dan menjalani permainan kita masing-masing. Tapi kita juga harus belajar rendah hati bahwa dunia ini tidak bisa diprediksi, dan keberuntungan hari ini belum tentu berulang di hari esok. Dengan menurunkan ego kita dalam membelanjakan uang kita akan bisa membangun kekayaan kita sendiri. Kemudian, kekayaan itu bisa membuat kita bertahan dan bermain lebih lama dalam melewati masa-masa sulit tersebut, dan membuat kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Kira-kira itu yang bisa gue rangkum dari buku ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada kritik dan saran, silahkan masukkan di kolom komentar, nggak gue filter. Share video ini ke teman kalian yang membutuhkan, dan ajak mereka like dan subscribe channel ini supaya makin berkembang. Kalau kalian merasa membangun kekayaan itu sulit, kalian bisa belajar membangun kebiasaan yang lebih baik dulu dari video ini. Gua Kang Sibur pamit, and see you in the next video.